Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ada yang belum sarapan? Ya. Belum sarapan? Belum. Ya, nanti pas istirahat sarapannya. Ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baik kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kemarin yang mimpin Mas siapa? Zulfikar ya? Ya Mas Zulfikar mau nunjuk siapa sekarang buat mimpin? Husni, Pak. Husni ya, silakan Mas Husni. Siap, Pak. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita doa bersama dan kepercayaan masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Husni. Nah, sebelum mulai pelajaran, Pak Fauzan akan seperti biasa mengabsen terlebih dahulu. Aini Riza, bilang hadir gitu ya. Ya, hadir. Amelia Richard, Hadir. Antania Dila, nggak masuk tadi. Adian Raka, Husni, Nelly, Iken, di sini. Sunja, Kita pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis dari data yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya, kemarin sudah menganalisis 3 data. Kemudian apa saja yang dianalisis coba kita baca ya. Yang pertama adalah menginterpretasikan diagram Winter atau diagram scatter data varian. Kemarin itu sudah termasuk sedikit-sedikit menyinggung menginterpretasikan ya. Jadi termasuk mengubah dari data menjadi gambar itu termasuk pengubahan interpretasi. Ya. Kemudian menentukan arah dan bentuk tren data bivariat. Pada hari ini kita akan melakukan yang ketiga ini, menentukan arah dan bentuk tren data bivariat. Itu maksudnya data yang sudah kalian cari kemarin dari diagram pencar atau diagram scatter. Nah, ini pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan spreadsheet ya. Kita akan menganalisis diagram yang sudah terbuat kemarin. Seperti apa? Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, apakah kalian tahu hubungan atau korelasi antara banyaknya hasil penjualan dengan kunjungan salesman? Kalau Bapak Yakul penjualannya semakin putar semakin naik, ya kan? Ya. Tapi kalau yang satunya apa? Salesman roti atau salesman rokok itu muternya nggak tiap hari, tapi dipilih seminggu sekali biar efektif, nggak terlalu banyak datang terus setiap hari, ya kan? Sekarang kalian akan melakukan sama seperti kemarin asesmen diagnostik untuk membagi kelompok. Nah, dari link yang sudah Pak Fauzan berikan di Google Classroom, silakan kalian kerjakan. Yuk, silakan kerjakan. Waktunya 2 menit cukup ya. Sudah? Sudah cukup ya? Nah, hasilnya yang tadi dibuka, terus bahan ajarnya dibeli. Ajarnya itu tugas ya, dan bahan ajar bawa sendiri. Tulisannya ada diagram scatter. Mana sudah nggak? Tulisnya langsung semua diagram. Yang bawa sendiri. Nah, ini bahan ajarnya dibeli. Nah, setelah data yang kemarin kita dapat, selanjutnya adalah ini ada interpretasi data pada diagram scatter. Yang pertama ada ini sebelah kiri, baris sebelah kiri ini ada kategori-kategorinya. Jadi sudah dibedakan. Ya. Setelah dibedakan terus diberi nama. Ini ada di kolom kedua, itu ada jenis korelasi.
kemudian bentuknya itu sifatnya kayak apa, kemudian nah ini ada interpretasinya. Nah, coba kita mulai dulu dari kategori A. Ini ada korelasi positif, korelasi negatif, tidak berkorelasi, korelasi positif, korelasi negatif. Nah, ini korelasi positif ada yang bentuknya linear, itu akan membentuk garis, nanti Pak Fauzan gambarkan ya. Kemudian ada korelasi negatif, itu adalah linear, apa bentuknya juga membentuk kayak garis juga. Kemudian ada yang tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi. Kalau berkorelasi itu artinya gini, kayak tadi hasil penjualan sama salesman. Kalau tidak berkorelasi itu contohnya gini, berat badan pria dan wanita. Gimana kok? Tidak ada loh, tapi bisa dijadikan diagram scatter enggak? Misalnya sing cowok sing X, kemudian sing cewek sing Y, nanti akan ketemu nilainya. Tapi itu tidak berkorelasi atau tidak berhubungan ada. Kemudian di sini ada yang kecil, udah ya. Yang kecil ada korelasi positif. Kemudian di sini ada bentuk tren datanya adalah kurva atau non linear. Jadi tentunya ada yang bentuk kurva atau bentuk kurva enggak? Ya, nanti yang nggak tahu tak jelasin di sini, tak gambarin ya. Kemudian yang terakhir ada korelasi negatif. Bentuknya bisa kurva atau non linear. Nah, kemudian di sini ada interpretasi data itu sih Pak Fauzan tadi pakai logika terus itu namanya interpretasi data. Bapak Yakul itu muter tiap hari, nanti hasil penjualannya semakin naik, nanti dijelasin nanti. Semakin meningkatnya jumlah Bapak Yakul ya kan, maka semakin meningkat nilai paling pentingnya adalah hasil penjualan. Itu namanya interpretasi data. Dari masih contoh berapa itu? 4 aja ya. Korelasi positif yang linear bentuknya kayak apa? Ini contohnya kayak naik. Nah, ini bisa kalian lihat ya, titiknya itu semakin lama semakin naik. Jadi kalau Bapak Yakulnya ditambah, nanti penjualannya meningkat, ya kan? Nah ini akan terjadi kalau jadi diagram skuter akan makin lama makin naik kan? Meskipun ada yang kadang di atas, ada yang di bawah gitu ya, tapi lama-lama tetap akan naik. Nah, ini bentuk seperti ini disebut linear karena kalau garis lurus, makin lama semakin naik. Ya. Nah, dikatakan positif karena itu tadi hasil penjualannya sudah semakin naik. Kemudian yang kedua, contohnya. Nah, contoh yang kedua adalah yang seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya, kategori A ya. Kemudian yang bawah adalah kategori B. Nah, dia akan semakin lama semakin menurun, kemudian bentuk E adalah linear.
kayak garis. Nah, kemudian kasih contoh yang nah, ngomongin poinnya, korelasi positif bentuk kurva atau non linear. Ini coba kalian perhatikan yang D. Yang D ini korelasinya positif sama kayak yang punya A, tapi bentuknya nggak linear. Kalau itu kan garis lurus, gitu kan. Nah, kalau yang D ini bentuknya lingkong. Nah, lingkong ini kayak kurva. Kurva itu didapat dari persamaan kuadrat. Kalian ingat nggak di SMP? Kemarin pas itu ada yang kayak gini dulu. Ada yang naik, ada yang turun ya. Nah, ini namanya kurva. Bentuk kurva. Kemudian yang terakhir korelasi negatif. Ya, korelasi negatif. Bentuknya kurva juga bisa. Ya, apa kita buat bentuknya? Nah, ini contohnya. Yang ini kategori D, dan ini kategori E. Nah, kalau yang apa namanya tidak berkorelasi itu bisa masuk di A, B, C, D kan? Ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, jawabannya bisa. Bisa. Ya kan? D, C, D, oke. F, tidak. Kita sama lu. Yang ini sama ya, lu ya. Kemudian data yang akan dianalisis ada sebagai berikut. Korelasi dari datanya kalian, punyanya kalian itu ada korelasinya enggak? Saya tadi sudah ulang-ulang kamu dan terangnya. Korelasi. Kemudian yang kedua, arah tren data. Arah tren data ini ada kategori A. Arahnya ini kemana ini? Ke atas. Dari kiri bawah ke kanan? Atas. Kategori B dari kiri atas ke kanan? Bawah. Nah, itu namanya arah tren data. Bentuknya ada yang linear, ini linear ya. Linear. Kemudian yang ini adalah kurva. Kau dari dia.
berapa ini dari sama bersama dari kiri bawah ke kanan atas, kemudian yang sini dari kiri atas ke kanan bawah bentuknya kurva. Nah, kemudian yang lain adalah interpretasi data. Nah, interpretasi data itu ya berarti kalau ada korelasi mesti ada sebab akibat. Ya. Kalau nggak ada korelasi, berarti interpretasi datanya ya nggak ada. Nanti dilihat di dalam sekali. Nah, ini data yang kalian kemarin punya itu dimasukkan ke sini, dikopas. Pak Fauzan sudah masih di atasnya loh. Ada yang belum kemarin dilanjutkan terus dikopas ke sini. Nah, kalau sudah dikopas, silakan ini dipilih kategori mana yang memenuhi dari datanya kalian. Pak Fauzan menggunakan ini apa namanya? Tidak beraturan ya. Sudah tidak beraturan berarti maksudnya ya non linear. Nah, positif negatifnya nanti bisa kelihatan. Non linear itu bentuknya bisa positif meskipun sedikit ya, rodo mirip sini bisa. Terus nanti dipilih kategorinya berarti kalian melakukannya 3 kali ya. 3 kali. Ini data kedua, data ketiga. Masa sudah ada datanya 13 kan jadi ini kan datanya ada, ini sudah terisi semua. Berarti tinggal ngisi ininya tuh. enggak, taruh di bawahnya. Iya, itu kan. Apa-apa masih bawah. Tinggal apa di copy ke bawah selesai. Silakan kalau ada yang merasa ada yang dipanjang, nanti diketik, ada yang double klik. Spreadsheet-nya data putih. Sama seperti kemarin ya. Materi ini matematika ini kalau teman-teman. Apa nih? Tadi yang kemarin potong dulu. Pas ke bawahnya. Pas ke bawahnya. Terus nanti dimasukkan
kategori apa gambarnya itu? Cuma Ini. itu gambarnya masuk kategori apa? Non linear. Anu berserakan. Siap, silakan Pak. Ya. Namanya sudah terus berarti masukkan lagi kategorinya ya. di sini kan Pak? Oh, master situ. Data statistika jumlah kunjungan 90 hasil penjualan 4, terus 130 hasil penjualan 3, nomor 3 140 hasil penjualan 8, nomor 4 100 hasil penjualan 5, jumlah kunjungan 123. Analisis diagram scatter termasuk dalam kategori A, yaitu korelasi positif. Bentuk tren datanya linear, variabel independen jumlah kunjungan, variabel dependen hasil penjualan, interpretasi data, yaitu semakin meningkat nilai variabel jumlah kunjungan, semakin meningkat nilai variabel hasil penjualan. Ya, silakan, ada yang mau bertanya enggak? Ya, Mbak silakan. Saya 20 Tasari nomor absen 11 dari kelompok E. Sebenarnya kalau yang tidak berkorelasi bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Linear, non-linear, kurva, tidak berbentuk, berarti non-linear ya? Iya. Ya. Tadi kayak nggak beraturan. Ya, peraturan. Ada lagi yang mau bertanya Mas Susi? Oke, masalah Korelasi itu mesti jadi yang tidak beraturan. Saya ulangi pertanyaannya Mas Husni ya. Kenapa kalau yang tidak berkorelasi itu bentuknya jadi tidak beraturan? Silakan boleh dijawab apa yang misalnya aja nggak Pak? Karena nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Ya. Nah, silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak. Kelompok selanjutnya silakan ke depan. Data pertama sebelumnya adalah absen 2 setiap bulan. Kemudian interpretasi datanya termasuk ke dalam kategori yang B. Jenis korelasi berdasarkan arah data adalah korelasi negatif. Kemudian bentuk tren data linear, variabelnya variabel independennya ya banyak macam buah. Kemudian yang dependennya adalah banyak omset yang masuk setiap bulan. Kemudian interpretasi datanya adalah semakin meningkat atau semakin banyak jenis buah yang kita
pengeluaran, maka semakin menurun omset dari buah tersebut, karena kan banyak pilihan dari buah-buah yang kita makan, maka buah lain kemungkinan besar untuk tidak dipilih itu semakin banyak. Kemudian yang data tadi itu ketiga datanya ya, itu ada yang hari, kemudian ada yang apa tadi, buah ya, hari, buah, terus apa lagi? Bukan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini ada hari, kemudian sama jenis barang. Iya kan? ya jenis barang. Nah, kalau dalam diagram scatter itu kan data yang diedit adalah data bivariat ya. Ya. Nah, bivariat itu kedua-duanya harus dalam bentuk kuantitatif. Nah, kira-kira hari sama jenis barang kuantitatif nggak? Hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kuantitatif nggak? Kuantitatif itu gampangannya dalam bentuk angka, itu dalam bentuk angka nggak? Nah, terus jenis barang tadi apa? Jenis barang ada Buah. jenis buah ada, durian, anggur dan lain-lain itu berupa angka apa tidak? Tidak. Nah, jadi meskipun ternyata dibuat diagram scatter itu bisa, ya, tapi itu hanya menunjukkan salah satu variabel saja. Ya, misalkan tadi apa? Durian, ya, durian omsetnya 20, durian omsetnya 20 setiap hari habis 20, banyak banget ya. Setiap hari habis 20 gitu. Nah, itu yang diubah jadi diagram scatternya hanya duriannya saja, hanya 20-nya saja. Durian tetap durian loh. Ya kan? Terus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tadi kan semakin meningkat atau semakin menurun, Mbak? Yang hari semakin meningkat. Yang hari semakin meningkat. Nah, Senin kan ada di bawah. Sampai Jumat atau sampai Minggu kan semakin lama semakin naik. Nah, kira-kira hari Senin itu semakin naik lagi apa dari awal lagi? Ya nggak? Aneh kan? Ya. Nah, jadi hari kemudian jenis barang itu bukan termasuk variabel kuantitatif, harusnya dalam bentuk angka semua. Jadi bisa dihitungkan. Paham ya? Ya. Silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Salah satu kesimpulan yaitu penyajian data lebih mudah jika dilihat dalam bentuk gambar atau grafik. Nah, sekarang kira-kira kesimpulan yang baru apa? Kalau kemarin lebih mudah melihat gambar, sekarang dari gambarnya bisa dianalisis, ya, bisa diinterpretasikan. Jadi ini cara budone ini. Misalnya Pak Fauzan jadi manajer pemasaran, setelah melihat gini, terus bisa menyimpulkan, oh ini trennya positif naik terus, oh ini trennya negatif ada yang turun, atau ini trennya kok kayak gini ya, itu perlu ada perbaikan kan. Nah, intinya ada di situ kesimpulannya ya. Jadi setelah melihat diagram scatter tadi itu bisa disimpulkan, terus tindakannya mau seperti apa, mau diperbaiki pemasarannya atau gimana, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke refleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Kalian belajar apa? Siapa yang mau menjawab angkat tangan? Ya, silakan Mbak. Kalau gambar diagram itu keduanya harus data yang kuantitatif
Ulangi nggak? Ulangi nggak? Kalau kita mau Bapak diagram, itu datanya harus yang kuantitatif. Ya. Terus kalau misalkan suatu saat kita jadi apa yang organisasi pendidikan, manajemen masalah, kita bisa menganalisis bahwa gimana caranya biar barang yang kita jual itu semakin banyak terjual di setiap harinya. Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Tifra sudah melengkapi semuanya ya. Yang paling disukai apa dari pembelajaran hari ini kira-kira? Mainan HP lagi tuh ini hari ini. Ya. Ya. Terus hal apa yang belum kalian pahami hari ini apa? Nah, siapa yang mau menjawab? Misalnya tak tunjuk ya. Misalnya Mas Yuda tadi sudah sampai mana belajarnya, yang belum bisa apa? Google Slide-nya sudah bisa belum? Bisa ya. Kayak pindah datanya gitu dari Komas ya. ya, komasnya setiap HP kadang berbeda-beda ya. Ada yang dipanjer, dipencet terus keluar, ada yang klik 2 kali. Silakan. Sekarang kita lanjut ke asesmen sumatif. Nah, kemarin kan sudah ada soal evaluasi. Silakan sekarang HP-nya dibuka, buka asesmen sumatifnya. Pilih yang di situ ada asesmen sumatif sama tugas mandiri. Sudah tak upload belum? Di kelas B kayak sudah 1 sampai 2 menit sudah selesai. Ayo dibuka soal evaluasi. Betul yang soal evaluasi dibuka putih. Nah, ini lengkapi aktivitasnya. Ya, kita main tebak-tebakan ya, ada 5 soal. Absen jangan sampai salah. Bapak Yakul. Bapak Yakul. Nah, itu. Pilih. Nah, kalau sudah di situ ada tugas mandiri, di bawahnya soal evaluasi tadi, silakan dikerjakan. Buat di rumah cuma 1 soal kok. Cukup ya. Terus pertemuan selanjutnya kita akan menggambar persamaan garis regresi linier. Linier itu apa linier? Garis lurus. Nah, jadi kemungkinan besar Pak Fauzan kemarin jangan ngintip bukunya. Jadi biar tadi misalkan korelasi positif, ya kan, contohnya linier. Nah kan ada sebarannya tuh kayak gini. Nah, terus nanti ditambah ada garisnya dari sini, tak garis straight. Nah, seperti biasa Pak Fauzan punya quotes, the harder you work, the better you get. Artinya apa sih? Semakin keras kamu berusaha, semakin baik, semakin baik yang kamu Semakin keras kamu bekerja, maka apa yang akan kamu tuai akan semakin sesuai, intinya sesuai dengan usaha yang dilakukan ya. Nah, Hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. terima kasih atas perhatiannya. Dan itu pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.